Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi,
dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.